Virus isi rekaman CCTV diduga kasus Vina dan Eki beredar. Ada wanita lain terekam. Benarkah itu Linda? Oke, termasuk ketika data tersebut sudah disalin ke sejumlah perangkat, dari laptop ke flash disk ke hard disk sudah dipindah-pindahkan, artinya bisa tetap dipastikan apa yang dimiliki itu masih bukti bahwa CCTV itu otentik begitu. Apalagi kalau sejak awal sudah dilakukan proses hashing dari sebuah file, dari sebuah rekaman tadi. Hashing ini akan menjadi sebuah sidik jari digital dari sebuah barang bukti. Nah, walaupun barang bukti itu sudah pindah-pindah dari beberapa pihak, sidik jarinya pasti tidak akan berubah kalau masih asli. Kedua, perpindahan barang bukti file-file tersebut ke pihak-pihak lain itu juga akan terekam jejak digitalnya. Pindah kemana, ke device apa, kapan dilakukan pengkopian dan oleh siapa, itu bisa kelihatan. Semua jejaknya dengan digital forensik itu bisa kelihatan. Oke, artinya kalau dengan pengungkapan yang sudah berjalan saat ini dan apa yang kemudian disebutkan, menurut Anda bukti CCTV yang sempat disalin, file CCTV ini semua sudah diperoleh oleh jaksa sebagai bukti di persidangan nanti? Mestinya logikanya begitu, kalau enggak mestinya jaksa belum berani untuk naikkan ini ke persidangan ya. Pasti dia sudah menganalisa bukti tersebut adalah bukti yang otentik. Oke. Seperti ini, kalau misalnya kesurupan arwah itu memang ada, coba cari orang yang memang katanya betul-betul bisa, yang nggak pernah kenal sama sekali, panggil arwah itu, kemudian ditanyai versi mediator yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan. Itu kalau memang beneran arwah orang yang sudah meninggal bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam tubuh. Al-Quran menjelaskan arwah orang yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup hanya di alam mimpi saja, bukan dalam kondisi kesurupan. Apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Nah, kalau suaranya kan kata keluarga itu suaranya mirip sekali dengan Vina gitu. Lah kalau suara itu pastinya si Linda itu pernah mendengar suaranya Vina dan bahkan tubuhnya. Lah volume, nada, suara dan lain sebagainya terekam oleh otaknya di memorinya Linda. Ketika terekam ini, dia mampu mengucapkannya tanpa kendali. Tapi bagaimana menjelaskan si Linda ini yang tidak berada di lokasi bisa menjelaskan secara detail kronologi kejadian di Linda seperti itu. Ini ada hubungan begini-begini dengan si korban dan pelaku. Dan itu gimana menjelaskannya? Itu agak sulit diterima oleh akal. Ya. Dalam hal ini, kalau ditinjau dalam saat ini, apa yang jadi pikiran kita, ucapan kita direkam, orang mampu mencerap. Pada dasarnya orang itu boleh dikatakan punya antenanya di sini. Ada yang dikatakan soul intelligence, ada kecerdasan jiwanya. Kecerdasan jiwa itu meresapnya. Kalau di dalam bidang parapsikologi yang dikatakan ESP, extrasensory perception. Kan gitu. Kinarto, orang-orang juga jadinya bertanya-tanya begitu ya, apakah ini sebenar-benarnya kejadian seperti itu gitu? Itu tadi saya jelaskan bahwa informasi yang ada di luar itu diserap sebagaimana kita pernah merasakan kehadiran seseorang. Ada hal kita apabila kita punya rasa bersalah dengan orang tua ataupun ada hubungan batin, hubungan kedekatan, itu seakan-akan orang tua itu muncul di hadapannya. Seakan-akan Vina itu muncul di hadapan Linda sehingga Linda itu bisa mengucapkan itu. Ada yang namanya transfer energi itu tadi. Pak Rudi, tapi bagaimana memastikan apa yang dimiliki oleh jaksa ini adalah CCTV yang otentik tanpa modifikasi, yang betul-betul asli? Cara untuk memastikan itu seperti apa? Baik, salah satunya adalah mengecek metadata file video yang dimaksud. Apakah ada jejak-jejak metadata yang sudah terubah? Itu salah satu caranya. Apakah kalau diubah menggunakan software tertentu akan meninggalkan jejak metadata dengan perubahan software tertentu juga. Tetapi kalau metadatanya itu juga dilakukan perubahan oleh pelaku, mungkin cukup agak pintar gitu ya, dia jadi edit gambar, lalu juga mengedit data di metadatanya, itu juga bisa dilakukan oleh pelaku. Tapi tetap jejak digitalnya masih bisa kelihatan selama kita teliti, baik itu menggunakan software forensik ataupun kita teliti dari data-data yang ada.